Kalau di kita mungkin istilahnya dengan apa? Ya, ada namanya cincin perkawinan, ya, yang dipakai oleh suami atau istri, yang menunjukkan apa? Dia sudah memiliki pasangan. Tapi kalau nanti cincinnya itu dilepas, berarti apa? Sudah tidak ada lagi ikatan, ya, perkawinan. Nah, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan kita, yaitu pada bagian yang kedua, yaitu tentang masalah tamimah atau tamaim atau azimah. Di mana sekarang berkembang yang namanya azimah, tamimah itu dengan sesuatu yang digantungkan, baik itu di dinding, ya, di atas pintu, ya, atau sesuatu yang pendam dalam tanah. Kalau orang mau bangun rumah, ada sesuatu yang dipendam di pojok-pojok rumah, tujuannya sebagai bentuk apa? Perlindungan, ya, atau mungkin ya sesuatu yang dibawa di dalam dompet, ya, dibawa di sabuk dan seterusnya. Ya, tujuannya itu apa? Perlindungan. Ya. Nah, maka apa? Ini semua termasuk di dalam apa? Bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, sehingga apa? Hukumnya sesuatu yang diharamkan. Nah, di dalam hadis ini disebutkan dengan kesyirikan. Apakah masuk dalam syirik besar atau syirik kecil? Nah, kita akan melihat. Ya. Nah, jadi keharaman azimat ini setidaknya ada 3 alasan. Alasan yang pertama, dia termasuk syirik kecil. Ya, kenapa? Karena dia menjadikan azimat itu sebagai sebab. Ya, sebagai apa? Sebab. Sebab dia terlindungi, sebab dia terhindar dari penyakit, sebab ya usahanya laris, sebab dia ya enteng jodoh dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjadikan itu sebagai apa? Sebagai sebab. Nah, sehingga sesuatu yang tidak dijadikan Allah sebagai sebab, kemudian kita menjadikannya sebagai sebab, maka itu termasuk di dalam syirik kecil. Nah, berbeda lagi kalau misalkan kita meyakini bahwasanya azimat itu, benda itulah yang memberikan rizki, yang memberikan jodoh dan seterusnya, maka ini berubah menjadi syirik besar. Karena dia meyakini ada ya selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan rizki dan seterusnya. Nah, jadi ini alasan pertama kenapa itu sesuatu yang diharamkan. Alasan yang kedua itu sebetulnya termasuk tipuan visual. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat gambar ini yang di sebelah ini. Ya, tulisannya ada Asmaul Husna. Ya, mungkin orang bilang Asmaul Husna ini bagus. Ya, tapi ini sebetulnya adalah azimat penglaris usaha. Ya, jadi kalau lihat di rumah makan ada ini, ya, di warung bakso atau di hotel seperti ini sebetulnya adalah apa? Penglaris ya usaha. Ya, karena selain nanti di sini ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nanti di bawahnya ada apa? Ada simbol, ada angka yang nanti kita akan bedah ya, walaupun tidak terlalu mendalam ya, karena memang apa? Ya bukan ahlinya seperti itu. Nanti dibedah. Jadi simbol-simbol angka-angka itu punya arti, punya makna, termasuk juga nanti dengan warna-warna. Nah, jadi dia adalah tipuan visual. Orang menyangka ini kaligrafi, orang menyangka ini Asmaul Husna dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya yang dimaksud adalah bentuk apa? Penglaris usaha. Nah, ada yang mengatakan kalau kita lihat ya di bundaran tengah ini kan ada tulisan kitmir, ya. Nah, ada yang menjelaskan kitmir itu adalah menurut ya penjelasan Ibnu Katsir adalah salah satu nama dari
anjing ashabul kahfi. Ya. Nah, sehingga apa? Nama Allah disandingkan dengan apa? Ya, nama seekor anjing. Nah, sehingga akhirnya sebetulnya apa? Itu menjadikan bentuk penghinaan yang dengan sebab itulah ya syaitan bekerja untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang yang memasangnya ya sebagai penglaris apa usaha. Nah, alasan yang ketiga ini termasuk rumahnya setan. Ya, ini termasuk rumahnya setan. Jadi ketika satu benda diyakini ya memiliki kekuatan ya yang itu kekuatan yang melebihi kebiasaan, padahal sebetulnya itu adalah sebuah benda mati saja, maka apa? Setan menjadi apa? Akan tinggal di tempat itu. Ya, sehingga betul-betul apa? Orang yang meyakini ini mengalami apa yang disebut dengan istidraj, ya, tipu daya. Ya, ternyata apa? Bendanya bisa berjalan sendiri, bisa terbang sendiri. Ya, seperti misalkan apa? Keris. Ya, keris itu kan sebetulnya kalau hanya untuk sebagai benda seni dan lain sebagainya tidak masalah. Tapi ketika keris itu diyakini ada isinya. Nah, isinya ini kan sebetulnya. Sehingga nanti keris ini pada malam Jumat Kliwon ini apa? Ya, bergerak. Ya, apa yang disebut dengan namanya nogososro. Ya, seperti itu. Ya, ini keyakinan-keyakinan yang memang masih apa? Ada di sebagian masyarakat. Jadi kental sekali dengan yang namanya budaya. Ya, kata budaya. Kenapa? Karena memang hubungan manusia dengan ya dunia jin itu sesuatu yang sudah lama ada. Ya, sampai dengan sekarang. Ya, jangan jauh-jauh ya. Kita tadi kan ada satu budaya namanya apa? Jatilan. Jatilan itu adalah ya bagaimana menghubungkan dunia manusia dengan dunia apa? Dunia jin. Ya, sehingga nanti ada pawangnya, ya, ada pemainnya, ya. Dan menariknya Jatilan itu kan kalau sudah jadi. Kalau belum jadi kan nanti ya tidak menarik, tapi kalau sudah jadi ya itu yang menarik. Ya, bisa makan beling, ya, bisa makan apa namanya? Sabar kelapa. Ya, kalau secara nalar ataupun medis kan itu sesuatu yang bahaya. Tapi kenapa kok tubuh orang tersebut apa? Ya, sehat saja. Ya, karena tadi apa? Ketika sesuatu yang materi ya masuk di dalam dunia mereka menjadi sesuatu yang immateri. Ya, sehingga nanti beling yang masuk di sini ya nggak apa-apa. Ya, karena yang memakan itu sebetulnya apa? Ya masuk dalam dunia mereka. Nah, ini disebut dengan namanya apa? Rumahnya setan. Jadi setan itu jin, ya, jin tapi punya sifat dia itu apa? Ya, durhaka, jauh dari ya kebenaran dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini 3 alasan kenapa azimat itu apa? Sesuatu yang diharapkan. Nah, kemudian ini beberapa contoh, ya, ini contoh saja karena memang ya perlu untuk kita lihat secara visualnya, ya. Walaupun kadang-kadang di sini ada tulisan-tulisan yang memang sebetulnya apa? Itu benar, ya. Ada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mungkin ada ayat-ayat Quran, ya, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ayat Quran, ya, itu dipotong-potong. Ya, kalau istilahnya dioplos. Ya, jadi ngoplos ayat. Jadi comot sini, comot sana, kemudian digabungkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, kalau kita lihat gambar di samping ini beberapa azimat yang kita dapatkan dari para TKW. TKW yang mereka apa? Pergi bekerja di Hong Kong. Ya, karena ada pelatihan di Hong Kong, mereka apa? Menyerahkan azimatnya. Ya, macam-macam, ada yang untuk perlindungan, ya, untuk jaga-jaga, dan itu yang lebih banyak karena mereka apa? Ya pergi ke tempat yang jauh seperti itu, ya.
Bahkan kalau dulu kita pernah mengadakan itu di mana di Universitas Islam Indonesia, itu sebagian kecil ya, kalau tidak sebagian kecil masyarakat yang datang dari daerah dan seterusnya itu juga membawa hal-hal seperti ini. Ya, karena mereka merantau di tempat jauh sehingga butuh sesuatu yang bisa ya melindungi ya seperti itu. Ya. Nah, kita akan lihat beberapa contoh saja mungkin yang kita kenal ya, ada namanya apa? Jimat ibu hamil. Ya. Ini ada bawangnya ya. Saya nggak tahu nih maksudnya. Mungkin supaya apa? Ya anaknya selamat sampai lahir ya, seperti itu. Ada juga jimat untuk pengasihan suami istri. Nah, dengan celana dalam. Jadi celana dalam suami istri diikat ya, atau dengan janur ya, seperti itu ya, dengan sepasang ya, bahkan nanti apa dengan disebutkan nama ya dari suami istri dan tersebut. Ini nama pengasihan. Ada namanya apa ya, jimat pelaris usaha ini sebenarnya ya, namanya pelaris usaha ya. Kalau yang belum kenal mungkin hiasan, kaligrafi, asmaul husna, bagusnya sesuatu, sebetulnya apa? Tujuannya sebagai apa? Penglaris usaha. Ya. Nah, kadang-kadang di pasar jimat, ya pasar jimat, ada namanya pasar jimat. Ya, itu ada yang namanya jimat asli, jimat palsu. Yang itu diperjualbelikan. Ya. Jadi kalau yang asli itu memang dengan tulisan tangan, ya. Kemudian dia dilakukan ritual seperti apa, dipuasakan ya, dan seterusnya, sehingga apa ya, khodamnya itu menjadi apa, menjadi kuat di dalam azimat tersebut ya. Tapi kalau jimat yang palsu itu sifatnya hanya fotokopi saja ya, dicetak seperti itu ya, dan biasanya ini relatif lebih murah ya. Jadi kita punya beberapa orang yang ada di komunitas seperti ini yang mereka sudah mendapatkan hidayah ya, kemudian sudah insaf, sadar, kemudian menceritakan ya pengalaman. Jadi bagaimana mereka itu apa ya, membuat azimat seperti ini ya, kemudian mereka lakukan ritual dengan puasa, walaupun puasanya puasa mutih dan seterusnya. Kemudian itu dijual dengan harga yang cukup tinggi ya. Jadi antara 5 sampai 10 juta ya, seperti itu. Jadi di dunia namanya apa? Pasar azimat ya, itu ada. Secara online ada. Kalau mau cari di online juga ada ya, seperti itu. Lewat Shopee, lewat Tokopedia juga ada ya. Nah, jadi ini adalah jimat asli dan jimat apa? Palsu. Nah, kemudian dalam pembuatan azimat ini dia menggunakan kain yang punya warna-warna khusus ya, dan itu punya arti tersendiri ya. Jadi ada yang menyebut dengan bahasa yang lebih mungkin ya, untuk menghaluskan, namanya wifik. Ada istilah rajah yang ini biasanya dipakai di pondok-pondok pesantren ya, pondok pesantren. Jadi kalau di Ring Road itu ada pondok pesantren yang itu sering didatangi oleh preman ya, tujuannya untuk cari apa? Supaya cari kekebalan ya, jadi sehingga nanti kalau berkelahi apa, kebal bacok ya, nah seperti itu. Nanti ada ritualnya, ada amalannya, ada rajahnya, ada wifiknya, seperti itu ya. Nah, kalau nanti menggunakan kain yang berwarna hijau ya, maka itu tujuannya adalah untuk menambah keteduhan seseorang ya, sehingga orang yang melihat, orang yang bergaul itu apa, dia merasa apa, nyaman dan seterusnya. Dan biasanya ini sesuatu yang ditanam ya, ditanam di mana? Di tanah, seperti itu ya. Kalau nanti dengan menggunakan kain putih, dan ini yang juga cukup banyak ya, dia bersifat netral untuk kelembutan, pengasihan dan penjagaan. Maka raja untuk ya pengasihan pelet itu dengan kain warna apa? Putih ya, seperti itu. Atau mungkin apa? Raja yang sifatnya untuk menarik khodam
Ya, khodam itu nanti jin ya menjaganya. Itu menggunakan putih. Ya. Atau yang ketiga dengan menggunakan merah. Ya. Nah, merah ini untuk menaikkan kekuatan aura, ya misalnya galak, ya seperti itu. Ini biasanya untuk apa? Jimat kanuraga, kekebalan dan lain sebagainya. Warna merah itu identik dengan itu. Termasuk juga dengan apa? Warna hitam. Ya, warna hitam itu untuk menaikkan atau menambah kepadatan apa? Kepadatan jin di dalam ya media itu. Ya, untuk menambah kekerasan watak daripada khodamnya. Sehingga yang namanya jimat kekebalan, penjagaan, kanuragan dan lain sebagainya, biasanya orang yang menggunakannya itu dia ya mudah emosi. Ya, karena memang tujuannya seperti itu. Ketika ada orang mengganggu, emosinya naik, kemudian ya khodamnya itu bekerja. Sehingga akhirnya dia memiliki ya kelebihan-kelebihan yang diinginkan seperti kekebalan. Nah, berbeda lagi nanti dengan warna kuning. Ya, warna kuning ini menambah karisma, ya, keagungan, dimensi, kedalaman spiritual. Ini jimat-jimat yang sifatnya untuk apa? Untuk wibawa. Ya. Jadi warna-warna ini berkaitan dengan masalah azimat, ya, bukan kaitannya dengan partai politik ini. Ya, enggak, kalau yang merah hitam yang pokoknya ini galak gitu kan. Nah, ini khusus itu apa? Azimat atau wifik ataupun raja. Nah, kemudian nanti ada simbol-simbol. Ya, jadi simbol-simbol ini punya arti, ya. Dimana yang namanya jin itu dia bisa ya masuk di dalam unsur-unsur seperti besi, api, air, tanah dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka ada namanya bentuk kotak persegi itu, ya itu bermakna unsur tanah atau bumi. Ya. Jadi jin juga bisa masuk ke situ. Ya, bulat ya bermakna elemen unsur besi. Ya. Kemudian segitiga bermakna elemen api. Ya, seperti itu. Elemen tidak beraturan itu apa? Elemen berkaitan dengan apa? Ya air. Lurus panjang elemen kayu, yang semuanya bermakna energi murni dalam kehidupan yang disebut dengan apa? Dengan ji. Ya, ini kalau dalam budaya Tionghoa atau Cina itu mengenal yang namanya apa? Energi ji. Ya, seperti itu. Jadi semua punya kaitan, ya berkaitan dengan apa? Simbol-simbol tersebut. Ya, yaitu ada pada apa? Azimat. Nah, kadang-kadang nanti simbol-simbol itu juga dikaitkan dengan nama khodam. Ini nama khodam. Ya. Nah, jadi ini nama khodam. Ada namanya apa? Fardu, ya, Zahir, Jabbar, Khabir, Zaki, Syakur, Sabir. Ini nama khodam yang sudah dikenal dalam dunia mereka. Ya, seperti itu. Jadi ada orang yang melakukan amalan dengan Asmaul Husna, yaitu apa? Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Dia ucapkan pada setiap malam Jumat Kliwon 1000 kali. Tujuannya supaya apa? Mempunyai kekebalan. Ya, kekebalan seperti itu. Nah, setelah dia insaf, kemudian ya diterapi dengan terapi Al-Quran atau Ruqyah, ya kemudian muncullah jinnya, ya, dan dia mengatakan, ya saya ini kok dipanggil setiap malam Jumat Kliwon sama orang ini, karena nama saya apa? Jabbar. Dia terus mengulang-ulang, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Saya masuk, saya datang kepada orang tersebut. Ya, jadi ini sebetulnya apa? Simbol-simbol daripada nama-nama khodam. Khodam itu artinya jin yang membantu manusia. Nah, termasuk juga didalamnya dengan simbol angka. Ya, jadi huruf hijaiyah itu punya angka-angka yang apa? Punya angka-angka yang mempresentasikan huruf tersebut. Ya, jadi saya mengutip saja ya.
ya apa yang dijelaskan oleh orang yang sudah insaf dan mendapatkan hidayah. Ya, dia dulunya dukun, ya, kemudian mengerjakan hal seperti ini. Ya. Jadi dia punya apa? Angka-angka yang memperhatikan huruf-huruf tertentu. Nah, kita ambil contoh misalnya begini, ya. Huruf alif, ba, jim, ha, kha, waw dan seterusnya ini ada poin nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kaf, lam, mim, nun, sin, ya. Kemudian apa? Qaf, fa, shad punya apa? Poinnya seperti itu. Nah, contohnya apa? Kita ambil misalkan gimana untuk menjadi sebuah amalan dengan mengucapkan bismillah. Ya, bismillah itu dipecah. Ada huruf ba, sin, mim, alif, lam, ya, ha, alif, lam, terus begitu. Kemudian nanti dihitung poinnya. Kemudian nanti ditotal jumlahnya. Ternyata jumlahnya 786. Ya, maka apa? Wiridnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Ini salah satu rumusnya saja. Mungkin banyak rumus yang lain ya, yang belum saya ketahui seperti itu. Ya, maka kita sering lihat di pinggir jalan itu ucapkanlah Bismillah 11.111 kali. Nah, itu dari mana angka itu? Nah, mungkin dia punya rumusnya sendiri. Ya, punya rumusnya sendiri seperti itu. Ya. Jadi ada angka-angka khusus ya seperti itu. Ya. Nah, termasuk juga nanti dengan apa? Simbol-simbol seperti ini. Ya. Disebutkan dengan adzadzil. Ya, adzadzil itu konon dalam apa namanya? Kisah Israiliyat, ya. Ya, walaupun ini sebetulnya apa? Perlu untuk dikoreksi ya. Karena apa? Ya, dahulu yang namanya iblis itu, ya, dia adalah bentuknya malaikat. Ya, berdasarkan ayat atau waktu qala, ya, apa namanya? Rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kan Allah berfirman kepada malaikat, tapi tidak disebutkan illa iblis. Oh, berarti malaikat iblis termasuk apa? Malaikat. Nah, karena sebetulnya apa? Ayat itu tidak menunjukkan iblis itu malaikat. Karena dalam surat Al-Kahfi ayat 50 ya disebutkan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Yang namanya iblis itu dia dulunya adalah jin, bukan malaikat. Tapi kisah ini kisah dalam Israiliyat ya, sehingga dahulu iblis itu dalam bentuk malaikat dan punya namanya apa? Azazil. Ya, namanya apa? Azazil. Kemudian apa? Ya berubah menjadi jin. Karena apa? Setelah itu dia apa? Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sekelumit saja, ya, sekelumit. Nah, bagaimana pengaruh azimat itu kepada mental manusia? Pengaruhnya ya, kalau orang itu punya azimat, menyimpan azimat, baik itu dalam bentuk pusaka dan lain sebagainya, ada apa? Ada pengaruh terhadap mental manusia. Misalkan apa? Rumah tangga selalu ribut tidak harmonis, ya, rumah tangga selalu ribut tidak harmonis, ya. Ada anggota keluarga, mohon maaf, misalkan apa? Dia punya kelainan. Ya, baik itu indigo, idol, gila, stres dan lain sebagainya. Ya, nanti bisa ditelusuri dari apa? Leluhurnya. Ya. Kemudian akal sehat terganggu, tidak bisa membedakan baik dan buruk, sulit mendapatkan jodoh. Ya, alias nanti apa? Dicintai oleh jin. Nah, mungkin nanti pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang apakah bisa jin itu cinta sama manusia. Nah, ya. Nanti kita jelaskan dari Al-Quran, ya, termasuk dalam penjelasan para ulama. Jadi ada orang-orang yang dicintai oleh apa? Oleh jin. Salah satu indikasinya apa? Sulit mendapatkan apa? Jodoh. Ya, kadang-kadang rezeki jadi seret, emosi tidak stabil, berat untuk ibadah, sering resah, was-was, sulit tidur. Ya, ada penyakit-penyakit tertentu. Ya. Nah, maka kalau untuk penyakit ini biasanya harus
digabungkan dengan medis, ya. Kalau memang itu ada indikasi medis. Tapi kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis, tetapi sebabnya karena hal-hal seperti ini. Sulit untuk bangun waktu subuh, ya, karena waktu subuh ini waktu yang paling penting dari seorang muslim, sehingga syaitan itu sangat antusias untuk menggoda. Sehingga orang seperti ini punya kesulitan untuk bangun subuh. Ya, maka saya punya pasien itu kalau dibangunkan harus pakai kayu. Ya, kenapa? Kalau dibangunkan pakai tangan nanti dia pukul, gitu kan? Karena memang emosi seperti itu. Ya. Kemudian juga bisa terjadi yang namanya penyakit seksualitas, ya, seperti impotensi dan lain sebagainya, ya, ketakutan, kesedihan yang ada dalam kesulitan, sulit dalam sakratul maut. Nah, ini yang paling banyak dirasakan, sulit dalam sakratul maut. Jadi beberapa orang yang secara medis sudah tidak bisa ditolong lagi karena sudah angkat tangan, kemudian tetap masih dalam kondisi hidup, ya. Kemudian setelah digali dan seterusnya ternyata dia memiliki, ya, istilahnya bahasa kita cekelan. Nah, ini cekelan itulah. Nah, setelah kita ajak secara persuasif, ya, kita ajak untuk beristighfar, bertobat dan seterusnya, ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ya. Nah, ada beberapa video mungkin berkaitan dengan akibat, ya, memakai jimat, ya. Nah, jadi ini bisa istilahnya itu nah, jadi ini bisa untuk menyebabkan, ya, sakit seseorang. Ya. Kenapa? Karena dia berada dalam tubuh, ya, itu berada dalam, ya, aliran darah. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan inna syaitana yajri min bani adam majrad dam. Syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia itu dengan aliran Ya. Tapi kalau seseorang itu dimasukkan jin, khodam dan seterusnya, dia berada dalam aliran darah. Maka nanti dia akan memiliki tempat-tempat khusus, titik-titik khusus, itu menjadi rumah. Nah, ketika dia, ya, berada pada tempat-tempat itulah yang menyebabkan seseorang itu sakit secara ya, mental ataupun secara fisik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti hal seperti ini, ya, sesuatu yang ada hubungannya, ya, antara yang namanya jin ketika dia dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dia berada dalam aliran darah itu nanti dipompa oleh jantung atau yang disebut dengan kolbu. Nah, itulah yang akan mempengaruhi secara psikis dan secara fisik. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahyil qalb. Ingatlah dalam tubuh manusia itu ada satu organ namanya ya, jantung. Kalau jantungnya itu baik, akan baik seluruh tubuhnya. Kalau jantungnya itu rusak, akan rusak seluruh tubuhnya. Ya. Nah, bagaimana nanti solusinya? Kalau misalkan kita sudah memahami tentang hal ini, kemudian mungkin, ya, mudah-mudahan tidak, ya, kita masih menyimpan, ya, azimat-azimat mungkin masa lalu ketika muda dan seterusnya, ya, atau mungkin ada keluarga, tetangga yang punya seperti ini, maka cukup dengan kita hancurkan, ya. Dihancurkan itu bisa dengan cara dibakar, ya, atau nanti dengan cara-cara direndam seperti dengan air ruqyah. Kalau itu benda-benda yang sulit untuk dihancurkan seperti ya, namanya keris, ya, atau yang terbuat dari besi dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi nanti ketika dia itu dihancurkan, maka akan berpengaruh kepada orang yang memilikinya, ya. Jadi, maaf.
nggak bisa ya. Nah ini. Nah jadi dia akan berpengaruh. Ketika azimat ini dibakar, maka akan berpengaruh pada apa? Orang yang memilikinya atau orang yang meyakininya. Ya. Karena apa? Jin khodamnya masih ada di dalam tubuh orang tersebut. Karena dia sebagai apa? Sebagai rumahnya, punya ikatannya antara azimat tersebut dengan apa? Jin yang ada di dalam tubuh seseorang. Ya, kalau itu memang apa? Azimat-azimat yang itu dimasukkan, ya, dimasukkan seperti itu. Nah, jadi pada saat yang sama azimat dihancurkan, maka apa? Ya, wanita yang memakai azimat ini apa? Punya dampak atau reaksi. Di mana dampak reaksi ini daripada apa? Daripada jin khadam yang ada dalam tubuhnya. Nah, ini sekedar contoh saja berkaitan dengan apa? Azimat yang ada di Nusantara. Ya, jadi karena ini kaitannya dengan budaya, ya. Jadi setiap tempat punya apa? Punya benda-benda seperti ini, ya, seperti itu. Baik nanti misalkan kita di Jawa, nanti di Sulawesi, nanti di Papua, Kalimantan, ya Sumatera, ya sama aja seperti itu. Karena memang apa? Ya budaya-budaya itu tumbuh ya sebelum datangnya apa? Islam, ya. Dan budaya-budaya itu ya budaya animisme, dinamisme, ya itu sebelum apa datangnya Islam seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan masalah apa? Ya, seputar azimat, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan sebelum kita tutup. Oh, nggih, monggo Pak. Iya. Nah, jadi kalau ada seseorang yang mengalami kesurupan, kemudian orang yang ada di sekitar itu bereaksi dengan reaksi yang negatif. Misalkan apa? Takut yang berlebihan. Ya. Atau misalkan apa? Ya, was-was yang berlebihan. Nah, maka itu bisa menjadi apa? Pintu masuknya. Sehingga akhirnya apa? Istilahnya apa? Connect. Ya, connect kepada apa? Orang yang dia itu bereaksi dengan reaksi yang sifatnya apa? Negatif. Nah, maka ketika ada orang seperti itu, reaksi kita reaksi yang sifatnya apa? Positif. Dalam arti apa? Tenang, yakin, tidak takut, ya, dan seterusnya. Walaupun mungkin apa? Kita belum mampu untuk menangani seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan dalam praktek ya Bapak Ibu, misalkan di sini ada si A ini mengalami gangguan jin. Ini si B mengalami gangguan jin. Ini bisa connect, Pak. Ya, bisa connect. Ini seperti WiFi begitu, ya. Bisa connect. Nanti ketika dia connect seperti itu bisa jadi apa? Ya, antara si A dengan si B ini dia apa? Ya berkelahi. Ya, karena mungkin apa? Ini jinnya beda dengan jin ini seperti itu. Ya. Nah, jadi memang ada hal seperti itu. Ya, walaupun dalam dunia ilmu pengetahuan ini kan sesuatu yang sulit untuk difahami. Ya, bahkan dalam dunia medis saja itu susah, ya. Bahkan kita punya jamaah itu seorang dokter ahli saraf seperti itu, sampai dia mengatakan ya setelah dia hijrah, setelah dia mendapat hidayah. Saya ini memahami seperti ini ya berpuluh-puluh tahun. Hanya untuk memahami kesurupan itu ada. Ya, artinya apa? Masuknya apa? Jin kepada tubuh manusia. Itu ada, itu baru dia memahami setelah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Ya, karena memang basic ilmu kedokteran itu tidak membahas tentang masalah seperti itu. Bahkan mungkin apa? Cenderung untuk menafikan. Ya, tidak ada. Itu sifatnya apa? Ya, sifatnya karena gangguan psikis. Nah, maka mereka lebih sering ya membawa ke psikolog atau psikiater seperti itu. Padahal kalau ditelusuri ternyata apa? Ada yang namanya gangguan seperti itu. Nah, cuma kan memang untuk dijelaskan secara ilmu pengetahuan ini kan sesuatu yang susah,
ya sulit seperti itu. Tapi dalam praktek, dalam kenyataannya itu satu hal yang ada. Kenapa? Karena orang yang melakukan, ya, si pelaku ini juga meyakini dengan hal tersebut, bisa mengundang, memasukkan ke dalam tubuhnya seperti itu. Nah, jadi itu sebab kenapa terjadi ya, kesurupan massal. Sehingga nanti betul-betul antara kesurupan dengan kondisi psikis, ya, orang tersebut memang punya hubungan. Ya, mungkin kondisi psikisnya ya, dia pernah mengalami trauma dalam hidupnya, atau misalkan ya, dia ya pernah dibully, ya, atau mungkin hubungan dengan keluarganya tidak baik dan seterusnya. Jadi hal-hal itu punya punya hubungan dengan gangguan-gangguan seperti itu, ya. Nah, sehingga nanti ada yang gangguan yang sifatnya itu karena memang gangguan secara eksternal, ada sesuatu yang masuk, ada gangguan secara internal. Karena setiap manusia itu ada jinnya yang disebut dengan qarin. Nah, qarin itulah yang akhirnya merusak sistem kejiwaan seseorang. Sehingga akhirnya terjadi ya, bentuk-bentuk penyimpangan secara kejiwaan. Ya, misalkan begini, saya pernah menemui 2 kasus itu anak SMP. Anak SMP itu dengan gejala yang sama. Ya, dia itu menyayat tangannya, disayat dengan silet, dengan pisau. Gitu. Ya, ketika saya tanya, ya, kenapa kok bisa demikian? Apa yang sudah terjadi atau sudah dialami dan lain sebagainya? Ternyata dia kehilangan orang yang paling dia sayangi, cintai, ibunya. Jadi ibunya meninggal. Kemudian dia ya, rasa kehilangan yang berlebihan seperti itu. Sehingga ketika dia itu ingat dengan ibunya, maka disitulah sebetulnya ya, diganggu atau di sistem kejiwaannya dirusak oleh qarin itu. Nah, sehingga ketika saya tanya, pasti kamu ketika menyayat itu nggak kerasa sakit, ya? Enggak. Tapi setelah dia sadar baru sakit. Ya, jadi sama seperti orang itu marah. Orang itu marah berarti sistem kejiwaannya diganggu oleh qarin. Maka orang marah itu, ya, bisa mukul apa saja. Bisa mukul tembok, enggak sakit, tapi setelah sadar sakit juga, ya, gitu kan. Nah, maka ketika kehilangan kesadaran itulah yang dirusak oleh namanya jin qarin secara internal, ya. Jadi kalau sering saya sampaikan, kalau Bapak Ibu mau melihat setan itu gampang, ya. Bapak Ibu marah kemudian ngaca, nah itu wajah setan. Ya, wajah setan itu begitu, seperti itu. Jadi nggak usah susah-susah, ya, mau cari misalkan penampakan gimana, nggak usah. Cari wajah setan itu marah kemudian ngaca, seperti itu. Nah, jadi begitu Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin ada lagi satu terakhir, nggih, monggo Pak. Saya pernah melihat 2 sumber yang biasanya mirip, hampir sama, terjemah daripada innallaha mutahhirin, gitu kan. Sesungguhnya Tuhan itu cinta kepada kebersihan dan kesucian. Ada yang menerjemahkan lain, yang intinya itu Allah itu cinta kepada kebersihan dan kesucian. Yang lainnya lagi, Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertobat dan Ya. Nah, jadi mutatahhirin, ya, mutatahhirin ini sebetulnya adalah, ya, isim fa'il. Ya, isim fa'il maksudnya pelaku, ya. Jadi orang-orang yang, ya, terus-menerus senantiasa membersihkan diri. Nah, membersihkan diri ini, ya, kalau lihat konteks ayatnya itu ada pembersihan diri ada 2. Pertama, membersihkan diri secara batin, membersihkan diri secara fisik. Nah, kalau kita lihat konteks ayat tersebut, maka membersihkan diri yang dimaksud adalah secara batin. Ya, membersihkan diri, membersihkan jiwa, membersihkan hati dari dosa. Ya, membersihkan diri dari perbuatan
maksiat dan lain sebagainya. Karena itu nanti kaitannya dengan apa? Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin itu apa penerjemahannya yang kurang pas kalau misalkan apa diterjemahkan dengan orang yang cinta tentang apa? Kebersihan, ya. Nah, sehingga dalam masalah seperti ini memang harus dari lembaga yang berkompeten untuk ya istilahnya menerjemahkan. Ya, seperti itu. Begitu Pak mungkin ya. Oke. Saya kira cukup Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 6 ya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.